Halo, selamat malam saudara-saudari seiman. Kemungkinan besar hari ini tidak banyak orang hadir di ruangan di studio, tapi saya sangat berterima kasih atas kehadiran kalian. Hari ini kita akan belajar tentang keuangan. Bagaimana kita bisa melihat keuangan atau kekayaan kita dan bagaimana menggunakan keuangan untuk kemuliaan Tuhan dan bagaimana di gereja persembahan-persembahan bisa digunakan Alkitabiah. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan selalu memelihara keperluan kami senantiasa, dan hari ini ada beberapa teman masih di luar studio, mereka masih bekerja, memelihara mereka dan mereka bisa menyelesaikan semua tugas-tugas di sana dengan aman. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sekarang sudah berapa minggu kita melihat praktek-praktek seharusnya terjadi di dalam gereja Alkitabiah. Ah, dan kalian masih ingat perjamuan suci, perjamuan Tuhan, dan persekutuan doa, dan para penatua, dan minggu lalu baru selesai tentang diaken. Dan hari ini kita akan melihat pembukuan. Mungkin kalau berpikir pembukuan sesuai seorang yang memelihara, seperti bendahara. Tapi hari ini kita lebih fokus memperhatikan bagaimana kita harus melihat uang dan pelayanan wanita dan kesimpulan. Jadi hanya tinggal dua topik setelah ini. Apa ini? Ini uang, kertas uang ya warna merah. Memang ah, orang Indonesia sangat suka kertas ini, paling suka. Ah, saya mau bertanya kepada teman-teman, apakah uang ini membuat kehidupan kita lebih hebat dan gembira? Kalian bisa sebentar coba yang berpikir, apakah uang bisa membuat kita lebih senang atau lebih gembira? Bagaimana? Sebenarnya tidak. Ya. Uang itu hanya membantu, bukan membuat. Tetapi kita biasanya berhidup untuk mencari uang. Karena kita sudah tahu kalau kita sudah ada uang dan bisa menggunakan untuk membeli makanan, dan membeli ada yang sesuatu yang perlu, dan mungkin membangun rumah atau yang membeli mobil, membuat kehidupan kita itu lebih bagus, lebih hebat, lebih kaya. Tetapi kita seharusnya melihat kehidupan kita bukan dari pandangan manusiawi, tetapi pandangan kerajaan Allah. Kalau kalian sudah menjadi anak Tuhan, dan saya membawa kutipan dari F.B. Meyer karena dia menjelaskan ini bagus sekali. Yang pertama, kita seharusnya bukan menyimpan uang Tuhan kita untuk kita sendiri. Hmm. Banyak orang manusiawi, mereka menyimpan uang untuk mereka. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, sifat kita dan sikap kita bagaimana? Harus mengelola baginya semua yang tidak kita butuhkan untuk memelihara diri kita. Jadi bukan hanya menyimpan-menyimpan ya untuk masa depan, tetapi kita seharusnya mengerti bagaimana kita bisa menggunakan uang Tuhan
untuk kemuliaan Dia. Banyak orang Kristen, mereka ada pandangan-pandangan semua setiap orang Kristen berbeda sekali. Mungkin mereka melihat penggunaan persembahan di gereja lokal kurang bagus, tidak jujur, sehingga mereka berpikir, oh saya tidak mau memberi persembahan lagi. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang buruk, tetapi hari ini kita akan memperhatikan bagaimana kita harus menilai dirinya dengan kekayaan atau keuangan kita. Jangan lupa prinsip yang pertama, jangan menyimpang uang Tuhan kita untuk diri kita, tetapi harus kita menggunakan uang Tuhan kita untuk kemuliaan Dia saja. Dan inilah yang alasan mengapa tadi FB Mayor dia menyebut uang itu bukan uang kita, uang Tuhan kita. Karena semua kekayaan kita di dunia ini bukan dimiliki oleh kita, tetapi dimiliki oleh Tuhan di surga. Sebelum kita menjadi orang percaya, sebelum kita dilahirkan kembali menjadi anak Tuhan, kita sebagai hamba si iblis setan. Jadi kalian sudah tahu sistem sosial, kalau ada seorang yang disebut sebagai hamba, dia tidak mempunyai hak, ya, hak yang mereka punya atas sesuatu. Mengapa? Karena apa yang mereka punya, ini semuanya dimiliki oleh Tuhan mereka, si iblis. Jadi kita tidak mempunyai apa-apa. Ya. Dan saat kita dilahirkan kembali, apa yang itu terjadi? Kita diselamatkan dari hukum yang kekal dan diadopsi oleh Tuhan sebagai anaknya. Jadi semua yang Bapa di surga yang punya, itu menjadi kekayaan kita. Bukan karena perbuatan kita, tetapi sesuai dengan anugerah Tuhan. Dan kemenangan di kayu salib membuat kita mempunyai semua kekayaan Tuhan menjadi kekayaan kita. Tetapi Rasul Paulus saat dia menegur anggota jemaat Korintus, mereka pikirannya berubah. Sepertinya 1 Korintus pasal 4 ayat 7, ini sekarang Rasul Paulus sangat menegur keras kepada anggota gereja Korintus. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan, meme- memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Apa artinya ini? Saat mereka menjadi lebih kaya, mereka mempunyai sesuatu, mereka bilang begini, oh saya bekerja keras, saya berusaha keras, semua yang saya punya karena perbuatan saya. Ya. Tetapi sekarang Rasul Paulus menantang mereka. Sebenarnya tidak. Semua itu siapa yang memberi kepada kamu? Tuhan. Semua yang kita punya hari ini jangan lupa saudara-saudari. Semua yang kita punya itu dimiliki oleh Tuhan. Dan Dia kasih. Dan kalau kita perlu lebih, Dia akan menambah. Karena Dia sebagai gembala domba yang baik, Dia sudah tahu keadaan dompet kita. Tetapi sebelum kita menerima semua uangkah atau yang kekayaan dari Tuhan, kita seharusnya belajar bagaimana kita bisa menggunakan semua yang diterima oleh Tuhan. Kalau kita tidak tahu sebelum kita disiplin dirinya sendiri dengan kekayaan duniawi, nanti kita akan mengandaikan
ya. Bukan diri kita dengan uang itu, tetapi kita akan mengandaikan uang yang kita punya, ya. Bahaya itu. Dan kalau kita melihat Pengkhotbah pasal 5 ayat 14 begini, sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang. Dan tidak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Waktu kita lahir, tangannya kosong. Waktu kita mati, tangannya, apakah kita bisa bawa, ya, jerih pahanya, sesuatu yang dari dunia? Tidak. Oleh sebab itu, Tuhan selalu mengingatkan kembali kepada anak dia yang masih tinggal di dunia. Anak Tuhan, hai anak-anakku, jangan menimpang harta benda di dunia, karena itu akan menjadi semua sia-sia. Tapi menyimpan harta benda di surga. Kalau kalian tidak tahu bagaimana kalian bisa menyimpan harta benda di surga, nanti waktu kalian masuk ke surga, atau kalian tinggal di dunia sebagai anak Tuhan, kalian tidak akan menikmati kehidupan kalian. Nanti kita akan melihat prinsip dari pengkhotbah. Jangan lupa, semua yang kita punya itu dari Tuhan. Tuhan memberi dan Tuhan mengambil. Oleh sebab itu, kita harus belajar bahwa bagaimana kita bisa mengurus uangnya. Alkitabiah. Jadi ini kita akan melihat ada di antara dua orang ini, siapakah yang kamu ingin menjadi seperti dia? Kita akan melihat dua ayat dari Pengkhotbah dan hampir sama, tapi ada satu perbedaan. Kalian bisa cari, oh, ini orangnya bagaimana? Ada uang, ada makanan, kelihatannya senang. Betul? Pengkhotbah berbunyi begini, pasal 5 ayat 18. Mungkin kalian bisa membaca. Jadi sekarang siapa yang memberi kuasa untuk menikmatinya? Allah. Allah Tuhan memberi kuasa untuk menikmati apa yang dia punya. Ya. Dan bersukacita dalam jerih pahanya, itu pun itu karunia Allah. Tapi kedua, oh orang ini bagaimana? Di belakang dia, apa itu? Banyak uang. Betul? Kekayaan dia memang luar biasa. Ya. Tetapi melihat bahwa Pengkhotbah pasal 6 ayat 2, kalian bisa membaca, dia mempunyai banyak uang, kekayaan harta benda luar biasa, tetapi tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Ya. Kemungkinan besar kalian sudah melihat dua jenis orang ini. Ada yang orang, dia sudah punya banyak kekayaan, tetapi dia sangat menikmati itu. Dia tidak mengandalkan kekayaan dia. Tetapi ada orang yang dia kaya, dia harta benda cukup, tetapi dia terus mencari uang lebih, terus tidak puas. Ya, mengapa? Karena dia tidak menikmati apa yang Tuhan kirim dia. Ya, jadi saya mau bertanya kepada saudara-saudari, siapa yang kalian mau menjadi seperti siapa? Ya, saya selalu berdoa kepada Tuhan. Saya mau menjadi sepertinya pasal 5 ayat 18.
Bagaimana seorang yang punya banyak, tetapi dia bisa menjadi seorang pengkhotbah pasal 5 ayat 18? Apakah kalian mau menjadi seperti ini? Oke, kita akan melihat. Harus belajar cara hitung kerajaan Allah dan duniawi. Jadi kalian bisa membaca Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Dan saya minta kalian sebentar pause video ini. Dan setelah selesai membaca, berputar lagi. Saya berpikir kalian sudah baca. Saya hanya memberi kesimpulan. Yesus Kristus baru duduk di sebelah itu kotak persembahan. Bukan menghakimi orang-orang, tetapi mau mengajar sesuatu kepada mereka dengan persembahan. Dan ada orang kaya, dia datang, dia memberi persembahan yang cukup banyak. Dan ada orang janda, dia datang. Tuhan Yesus Kristus, ini ceritanya Markus dan Lukas, tetapi Tuhan tidak bilang bagaimana sejumlah uang orang kaya memberi sebagai persembahan, tetapi Yesus Kristus, dia sudah hitung persembahan orang janda, 2 repton. Ya. 2 repton sekarang sekitar 20.000. Ya. 20.000 bagi orang janda, kita bisa melihat mungkin dia sedikit malu karena orang kaya memberi persembahan banyak. Dia sangat bermegah dengan apa yang dia lakukan. Orang janda memang dia malu karena persembahan dia tidak banyak. Tetapi Yesus Kristus, waktu dia menceritakan tentang orang kaya dan orang janda, apa yang dia bilang kepada orang-orang? Siapa yang itu menyenangkan hati dia? Menyenangkan hati Tuhan. Orang janda. Mengapa? Tuhan tidak menghitung sebagai sejumlah, tetapi persen. Yesus Kristus bilang kepada semua orang-orang yang berada di sana, orang janda, dia memberi semua yang dia punya kepada Tuhan. Berapa persen? Ya. Tetapi orang-orang manusiawi, mereka menghitung sesuai dengan sejumlah uang. Jadi saya mendorong kalian, sebenarnya ada seperti yang murid-murid SMA, mungkin dia mempunyai tidak banyak uang, tetapi dia mau membawa persembahan, ya, kepada Tuhan, mungkin 10.000 kah, 20.000, tapi dia hanya mempunyai 50.000. Tetapi dia mau melihat bagaimana Tuhan mencukupi keperluan dia, jadi dia membawa 20.000 dan memberi kepada Tuhan. Apakah Tuhan mengabaikan persembahan dia? Saya berpikir tidak. Pasti dia akan membalas. Bukan hanya membawa persembahan, ya. Mungkin di sekitar kalian, orang-orang mungkin perlu makanan, ada orang miskin, dan kalian tidak orang kaya, jadi kalian berpikir bahwa, oh, saya bukan orang kaya. Mungkin orang kaya bisa membantu orang yang miskin. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan selalu memelihara orang miskin, orang kaya, orang yatim. Jadi, jangan lupa, Tuhan tidak menghitung berapa jumlah persembahan, tetapi berapa persen kalian kasih kepada Tuhan. Ya. Mengapa kita tidak perlu pegang uang? Karena saat kita memberi kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan pasti akan mencukupi dan akan berlimpah. Ya, bukan hanya uang. Ya, tadi sudah membaca, bukan hanya uang.
Kalau hanya mempunyai uang, tidak bisa menikmati, ini orangnya kasihan. Tuhan memberi apa yang kita butuh, dan dia akan kuasa untuk menikmati itu saat kita memberi apa yang kita punya kepada Tuhan. Dan nanti kalian ini harus melakukan bersama-sama. Saat kalian membawa sesuatu kepada Tuhan, kalian harus melihat bagaimana Tuhan melihat, ya, saat kita membawa apa yang kita punya kepada Tuhan. Jadi ada 4 ayat-ayat, Lukas pasal 16 ayat 11, Filipi pasal 4 17, Matius pasal 6 ayat 9 sampai 21, Filipi pasal 4 ayat 19. Kalian semua membaca dan kalian harus mencari saat manusia, anak Tuhan membawa sesuatu kepada Tuhan, bagaimana Tuhan menilai? Apakah Tuhan lupa atau Tuhan semua mengingat dan bagaimana memberkati? Ya. Jadi ini aktivitas yang kalian akan lakukan. Dan hari ini saya akan menyelesaikan dengan bagaimana pembukuan di jemaat. Mungkin ini topiknya sedikit sensitif, tetapi saya hanya mau membicarakan tentang prinsip Alkitabiah. Pembukuan itu harus mengelola uang Tuhan dengan jujur dan hati-hati. Memang ini susah, ya. Persembahan-persembahan dari anggota jemaat berkumpul dan juga harus penggunaan persembahannya jujur, ya, dan harus hati-hati, ya. Memang ini susah. Hmm. Jadi semua jemaat seharusnya berdoa untuk persembahan gereja itu. Oleh sebab itu, mungkin kalian gereja-gereja setelah mereka mengumpulkan semua persembahan, kalian mungkin mendengar mereka berdoa, ya. Dan yang kedua, bendahara atau pembukuan itu seharusnya kurang lebih dari 1 orang. Mengapa? Itu keamanan. 1 orang cepat tergoda karena uang itu godaan memang cukup besar. 10.000, 20.000 yang dari awal mereka bisa gunakan, tetapi semakin lama 1 juta, 2 juta, dan mereka sepertinya oh, memperbaiki nomornya, ya, kalau hanya 1 orang. Karena semua yang orang pegang uang Tuhan kita sebagai bendera harus hati-hati, ya. Karena itu bukan uang manusia, itu uang Tuhan. Yang terakhir, penggunaan itu persembahannya sesuai dengan prioritas pengeluaran keuangan gereja adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan selalu mengingatkan kembali, persembahan gereja itu seharusnya menggunakan untuk membantu orang-orang yang perlu, butuh. Pertama, orang janda. Ini orang janda itu ada syarat-syaratnya, bukan hanya orang janda. Ya. Jadi ada 3 syarat gereja harus membantu. Ya. Dia seharusnya menjadi janda kurang lebih 10 tahun lebih. Dan juga dia seharusnya setia di dalam gereja. Ya. Dan juga dia tidak akan menikah lagi. Ada 3 syarat. Mengapa waktu itu gereja harus membantu orang janda? Karena waktu itu orang janda memang susah hidup. Tidak bisa bekerja, tidak ada makanan. Ya. Dan yang kedua, orang miskin. Ya. Ada orang miskin karena dia malas. Dia tidak mau bekerja. Maka dia menjadi orang miskin. Apakah gereja perlu membantu orang miskin tersebut? Sebenarnya tidak. Kalau orang-orang dia tidak setia dengan apa yang dia dapat, hanya malas-malas, gereja itu harus memberi
teguran, bukan uang. Ya. Ini orang miskin, dia cari-cari pekerjaan, tetapi memang banyak susah. Ya. Ada orang di sekitar kita. Dia sangat setia, dia mau bekerja, tetapi dia tidak dapat pekerjaan. Orang yang seperti itu, gereja harus melihat dan membantu. Yang ketiga, kita harus menggunakan uang itu pelayanan Tuhan, ya, bersosial dan juga membawa sesuatu makanan untuk mengundang teman-teman saat kita mengadakan pertemuan Injil dan juga ada yang sesuatu terkait dengan pelayanan Tuhan, ya. Jadi tiga, orang janda, orang miskin, pelayanan Tuhan. Jadi hari ini grup diskusi kalian bisa melakukan, tadi saya sudah bilang, membaca 4 ayat dan membuat bagaimana Tuhan melihat persembahan kita, apakah dia mengingat dan apa berkat yang mereka dapat. Dan yang kedua, memang ini sedikit sensitif, tetapi kalian bisa coba. Apa yang akan terjadi pada orang Kristen jika mereka tidak belajar cara mengelola uang secara alkitabiah? Jangan menjawab ya atau tidak. Mungkin kalian bisa berpikir, oh, cara menghitung itu kerajaan Allah dan duniawi berbeda. Sekarang bagaimana? Bagaimana kalian menggunakan caranya? Duniawi atau kerajaan Allah? Yang ketiga, sebutkan 2 masalah yang bisa terjadi di dalam gereja jika keuangan tidak berkelora sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitabiah. Jadi, terima kasih atas kehadiran kalian. Dan saya setiap minggu menikmati mendengar rekaman kalian. Sharing itu harus dari hatinya. Dan saya bisa melihat, oh, mungkin firman Tuhan sudah masuk ke dalam hatinya kalian. Dan terima kasih pada malam ini dan selamat malam.